Pagi itu, matahari baru saja naik. Sinarnya menyentuh perlahan jalan-jalan kecil di pinggiran kota. Di sebuah rumah sederhana, Edi, seorang lelaki berusia 30-an, bangun lebih cepat dari suara ayam berkokok. Rutinitas itu sudah melekat dalam hidupnya sejak pertama kali ia berjualan siomay ikan. Dengan tangan terampil, ia mengadon ikan tenggiri yang sudah digiling, menambahkan bumbu-bumbu khas yang ia pelajari dari almarhum ibunya. Aroma harum mulai memenuhi dapurnya, menciptakan suasana hangat yang selalu membuatnya bersemangat. Sementara itu, di rumah yang tidak terlalu jauh dari kediaman Edi, Rio juga sedang mempersiapkan dagangannya. Namun beda dengan Edi yang telaten, Rio cenderung terburu-buru. Ia sering mengeluh, bahkan saat membuat adonan ia terlihat kesal karena siomaynya tak pernah mendapat banyak pembeli. Sikapnya yang cepat marah dan kurang sabar membuat ia tidak terlalu diperdulikan oleh orang-orang. Pagi itu, seperti biasa, Edi dan Rio berangkat bersamaan. Mereka mendorong gerobak masing-masing, melewati gang sempit di mana anak-anak kecil sudah mengenal baik suara ting-ting khas gerobak siomay Edi. "Pagi Di," sapa Rio tanpa ekspresi. "Pagi Yo, semoga hari ini dagangan kita laris ya," jawab Edi dengan senyum tulus. Sesampainya di tempat mangkal dekat lapangan kecil, Edi langsung disambut beberapa pembeli langganan. Ada bapak-bapak yang baru selesai olahraga, ada ibu-ibu yang menjemput anak sekolah, bahkan anak-anak pun berbaris menunggu giliran. "Pak Edi, seperti biasa ya, tambah tahu 2, teriak seorang bapak sambil tersenyum. "Siap Pak," jawab Edi ramah. Gerobak Edi ramai sejak awal. Para pembeli betah menunggu karena Edi selalu melayani dengan sabar, menanyakan level pedas, menambah kecap sesuai permintaan, bahkan bercanda ringan agar suasana lebih nyaman. Rasa siomaynya yang lembut dan bumbunya yang gurih membuat siapapun yang mencobanya pasti kembali. Di sisi lain, gerobak Rio berdiri tidak jauh dari sana. Namun tetap saja hanya 1-2 orang yang mendekat. Rio selalu melayani dengan wajah masam. Ketika pembeli bertanya terlalu banyak, ia sering membalas dengan nada tinggi. "Mau pesan apa sih? Cepetan!" bentaknya pada seorang bocah laki-laki. Anak itu ketakutan, lalu mundur dan memilih mengantri di gerobak Edi. Dari kejauhan, Rio memperhatikan kerumunan di gerobak Edi. Matanya memancarkan rasa iri yang semakin lama semakin menguasai hatinya. Kenapa sih selalu dia yang laris, padahal sama-sama jual siomay? Apa istimewanya dia? Gumamnya penuh amarah. Seolah semakin memperjelas perbedaan, siomay Edi habis menjelang siang. Para pembeli terakhir bahkan harus menerima jawaban, "Maaf ya, sudah habis, besok datang lagi." Edi menunduk hormat, sementara para pembeli tetap tersenyum karena pelayanan Edi selalu menyenangkan. Rio memperhatikan itu semua sambil menggenggam gagang gerobaknya erat-erat. Siomaynya masih banyak, bahkan hampir setengah gerobak masih penuh. Penghasilannya jauh dari cukup, dan ia semakin membenci kenyataan itu. Ketika mereka hendak pulang, Rio tiba-tiba berkata, "Di, kamu kok bisa sih jualan selalu laku? Apa kamu pakai semacam trik atau apa?" Edi hanya tertawa kecil. "Enggak Yo, aku cuma berusaha bikin siomay seenak mungkin. Pelanggan itu teman, kita harus melayani dengan hati." Jawaban sederhana itu justru membuat Rio semakin kesal. Malamnya, Rio duduk di kamar yang hanya diterangi lampu redup. Ia termenung lama sambil memikirkan cara agar ia bisa menyaingi Edi. Pikiran buruk mulai memasuki kepalanya. Ia teringat cerita-cerita tentang pelaris, sesuatu yang bisa membuat dagangan laris dalam sekejap. "Aku harus lakukan sesuatu, aku nggak bisa kalah terus," ujarnya sambil mengepalkan tangan. Beberapa hari berikutnya, perubahan aneh mulai terlihat. Pembeli yang biasanya tidak pernah mendekat, tiba-tiba mengantri panjang. Tidak ada alasan jelas, seolah mereka tertarik begitu saja tanpa pikir panjang. Edi memperhatikan hal itu dari kejauhan, namun tidak pernah merasa iri. Ia justru senang melihat temannya akhirnya laris. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Dalam pandangan Rio, keberhasilannya masih terasa kurang. "Kalau Edi masih jualan, aku tetap kalah pamor. Harus ada cara buat singkirin dia," gumamnya suatu malam. Ia kembali mendatangi orang yang sama, seseorang yang menawarkan pelaris sebelumnya. Kali ini, ia meminta sesuatu yang jauh lebih gelap. "Aku ingin dia berhenti total, singkirkan dia," kata Rio dengan mata penuh dendam.
Beberapa hari berikutnya, Edi mulai sakit. Tubuhnya melemah tanpa sebab jelas, ia sering menggigil, matanya cekung, tubuhnya panas dingin, seolah ada sesuatu yang menyerang dari dalam. Tetangganya mencoba membantu, namun kondisi Edi memburuk dengan cepat. Pada akhirnya, Edi ditemukan tewas dengan kondisi yang membuat semua orang terkejut dan tidak percaya. Kematian Edi meninggalkan kesedihan mendalam di kalangan para pembelinya. Banyak yang merasa kehilangan sosok penjual siomay ramah yang selalu menyapa mereka. Namun tidak ada yang tahu bahwa di balik kematian itu, ada seseorang yang tersenyum puas dalam kegelapan. Rio yang merasa telah memenangkan segalanya. Namun, ia tidak tahu bahwa jalan gelap yang ia pilih baru saja membuka pintu menuju konsekuensi yang jauh lebih mengerikan. Kabar kematian Edi menyebar dengan cepat di kampung kecil itu. Pagi hari yang biasanya dipenuhi suara gerobak siomay dan tawa anak-anak berubah menjadi suasana penuh bisik-bisik dan ketakutan. Banyak orang tidak percaya bahwa Edi yang dikenal sehat, kuat, dan selalu ceria bisa meninggal dalam waktu secepat itu. Bahkan, sehari sebelum jatuh sakit, ia masih tampak tersenyum sambil melayani pembelinya. Di depan rumah Edi, para tetangga mulai berdatangan untuk melayat. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka sambil menahan tangis. Anak-anak yang biasa membeli siomay dari Edi berdiri terpaku, tidak mengerti mengapa orang sebaik dia harus pergi begitu cepat. "Kasihan Edi, padahal dia orangnya baik sekali," bisik salah satu ibu. "Iya, dan kematiannya kok aneh ya, baru sakit sebentar langsung meninggal," balas yang lain. Namun, meski banyak orang merasa ada sesuatu yang janggal, tidak ada yang berani membicarakannya terbuka. Mereka hanya bisa meratapi nasib Edi dan berdoa agar ia mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Sementara itu, Rio berdiri agak jauh dari kerumunan. Wajahnya datar, namun matanya gelisah. Ia tidak menyangka bahwa santet yang ia minta akan membunuh Edi secepat itu. Dalam hatinya muncul perasaan aneh, antara lega, takut, dan tidak percaya. "Aku cuma ingin dia berhenti jualan, bukan sampai mati," gumamnya pelan. Namun, kata-kata itu hanya pembenaran diri. Dalam hati yang paling dalam, Rio tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Tapi, ia menepis rasa bersalah itu. "Ya sudahlah, yang penting sekarang daganganku laris," pikirnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman, suasana kampung kembali berjalan seperti biasa. Namun tanpa kehadiran Edi, semuanya terasa berbeda. Banyak pembeli merasa kehilangan. Anak-anak yang biasa menyapa Edi, kini memandang gerobak kosong tempat Edi biasa berdiri. "Tante, Pak Edi nggak jualan lagi ya?" tanya seorang bocah dengan polos. Ibu itu mengusap kepala si bocah dan menjawab pelan, "Pak Edi sudah pergi, Nak, untuk selamanya." Namun, yang paling terasa adalah perubahan yang terjadi pada Rio. Gerobaknya memang ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang entah karena apa, seolah ada daya tarik tidak wajar yang membuat mereka membeli siomay Rio tanpa berpikir panjang. Tapi, di balik keramaian itu, Rio mulai merasakan hal-hal yang membuatnya gelisah. Suatu malam, ketika Rio sedang merapikan gerobaknya, ia mendengar suara seperti seseorang memanggil namanya dari arah belakang. "Rio!" Suara itu pelan, serak, tapi jelas terdengar. Rio menoleh cepat, namun tidak ada siapa-siapa. Ia menghela napas keras. Mungkin cuma suara angin," katanya, mencoba menenangkan diri. Tapi hatinya tetap tidak tenang. Beberapa hari kemudian, kejanggalan-kejanggalan itu semakin jelas. Rio sering merasa sedang diperhatikan. Saat ia membuka gerobaknya pagi hari, ia mendapati beberapa siomaynya berjatuhan sendiri, seolah ada seseorang yang tidak terlihat menyentuhnya. Bahkan, kadang ia merasa ada yang berdiri di dekatnya ketika ia tengah sendiri. Ia mulai takut, tapi berusaha kuat. "Ini pasti cuma perasaanku, aku terlalu tegang," katanya. Namun, rasa takut itu berubah menjadi mimpi buruk. Setiap malam, Rio bermimpi melihat Edi berdiri di depan rumahnya. Tubuh Edi tampak pucat, matanya kosong, dan wajahnya penuh luka. "Kenapa, Yo?" Suara itu terdengar lirih.
kenapa kamu lakukan itu padaku?" Rio terbangun dalam keadaan berkeringat dan terengah-engah, jantungnya berdebar kuat. Mimpi itu terjadi berulang kali, semakin jelas dan semakin membuatnya sulit tidur. Akibat kurang tidur, Rio menjadi mudah marah. Sikapnya terhadap pembeli semakin buruk. Beberapa pembeli mulai menjauh lagi karena perubahan sikapnya yang kasar. "Bang Rio, jangan marah-marah mulu dong," tegur seorang bapak. Namun, Rio malah membentaknya, membuat pembeli itu pergi. Lama-kelamaan, pembeli kembali berkurang. Apa yang dulu ramai mendadak menurun drastis. Gerobak Rio tidak lagi didatangi banyak orang. Bahkan, orang-orang mulai mengeluh bahwa rasa siomainya berubah menjadi aneh dan tidak enak seperti dulu. "Entah kenapa, rasanya beda, kayak pahit," kata seorang ibu. Dan suasananya serem kalau dekat gerobaknya Rio, kayak ada yang ngawasin, tambah yang lain. Rio semakin frustrasi. Keramaian yang dulu ia dambakan hilang begitu saja, dan kini ia tinggal sendirian dengan rasa takut dan penyesalan. Tapi rasa gengsinya terlalu tinggi untuk mengaku bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Pada suatu malam, ketika Rio berjalan pulang mendorong gerobaknya, ia tiba-tiba merasa tubuhnya berat. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Dari arah sampingnya, terdengar suara langkah kaki yang bergerak mengikuti. Tok, tok, tok. Rio berhenti, suara itu juga berhenti. Ia berjalan lagi, suara itu mengikuti lagi. Ketakutan membuat Rio mempercepat langkahnya. Ia menoleh sekilas, dan tepat di tikungan jalan, ia melihat sosok samar berdiri. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan pakaian yang dikenakannya seperti yang biasa dipakai Edi saat berjualan. Rio mematung, napasnya terhenti, jantungnya serasa mau copot. Edi," suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, ia hanya berdiri sambil menatap Rio tajam sebelum perlahan menghilang dalam kegelapan. Rio menjatuhkan diri ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. "Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa semua ini terjadi?" Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sejak malam itu, hidup Rio tidak pernah tenang. Ia tidak lagi berani keluar malam. Ia sering mengunci diri di rumah, menutup pintu rapat-rapat seolah sesuatu sedang mengejarnya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. "Si Rio kenapa ya? Kayak orang ketakutan terus," ujar seorang bapak. "Entahlah, tapi sejak Edi meninggal dia sering melamun," jawab yang lain. Di saat kampung mulai melupakan tragedi Edi, Rio justru semakin tenggelam dalam ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Dan semua yang ia lakukan demi kelarisan siomay, kini justru menjadi jerat yang perlahan-lahan menghancurkan hidupnya. Namun, semua itu baru awal, karena sesuatu yang lebih gelap mulai bergerak dalam bayangan, mencari keadilan atas kematian Edi. Beberapa minggu setelah kematian Edi, kehidupan kampung tampak kembali normal di permukaan, tetapi sebenarnya ada ketegangan yang tidak terlihat. Banyak warga merasakan suasana aneh, seakan ada sesuatu yang mengintai di sekitar mereka, terutama di malam-malam tertentu ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal itu secara terbuka. Semua hanya berusaha melanjutkan hidup sambil memendam rasa tidak nyaman. Sementara itu, keadaan Rio semakin memburuk. Setiap hari wajahnya tampak semakin pucat, rambutnya kusut, matanya cekung seperti kurang tidur. Ia jarang keluar rumah, kecuali untuk berjualan, itu pun dengan raut wajah ketakutan. Yang awalnya hanya mimpi buruk, kini berkembang menjadi kejadian-kejadian nyata yang membuatnya kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Suatu siang, ketika Rio sedang menyiapkan dagangannya, ia merasakan seseorang menepuk pundaknya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Detik berikutnya, panci kukusan di gerobaknya terbuka sendiri, mengeluarkan uap panas yang mengepul. Rio terkejut dan melompat mundur. Apa ini?" Suaranya bergetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin angin, pikirnya. Namun hatinya tahu bahwa itu lebih dari sekedar angin. Hari itu, sebelum berangkat, Rio melihat bayangannya di kaca jendela. Tapi anehnya, bayangan itu tidak bergerak mengikuti tubuhnya. Rio mengangkat tangan kanannya, bayangannya diam.
Ia melangkah mundur, bayangannya tetap di tempat, menatapnya dengan mata yang seperti hidup dan mengawasinya. "Tidak, tidak!" Rio menjerit. Ia menjatuhkan diri ke lantai sambil menutup mata erat-erat, berharap bayangan itu hilang. Ketika ia membuka mata, bayangan itu sudah kembali normal. Namun kejadian itu meninggalkan luka ketakutan yang tidak bisa ia hilangkan. Di kampung itu, diam-diam beberapa warga mulai curiga terhadap keanehan Rio. Bukan hanya karena sikapnya yang berubah drastis, tetapi juga karena rumor yang perlahan menyebar. Ada desas-desus bahwa Rio telah meminta bantuan orang pintar agar dagangannya laris. Namun semua itu masih berupa bisikan samar karena tidak ada bukti nyata. Suatu malam, Pak Dharma, tetua kampung yang dikenal bijak, berdiri di teras rumah sambil menghisap rokok. Ia memperhatikan gerak-gerik Rio yang kembali pulang terburu-buru, terlihat sangat ketakutan seolah sedang dikejar sesuatu. "Anak itu ada yang tidak beres," gumam Pak Dharma. Istrinya, Bu Sari yang sedang menutup jendela menoleh. "Bapak merasa ada yang aneh juga? Sejak Edi meninggal, si Rio makin aneh kelakuannya." Pak Dharma mengangguk pelan. "Ada bau buruk, bukan bau yang bisa dihirup, tapi perasaan buruk yang Bapak rasakan. Seperti ada yang tidak selesai." Rio semakin tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Setiap malam, sosok Edi selalu muncul. Kadang berdiri di pojok kamar, kadang muncul di sisi tempat tidur, kadang hanya terdengar suaranya memanggil samar. "Rio, kenapa kau lakukan itu? Balikan semuanya." Beberapa kali Rio berteriak ketakutan. Tetangganya bahkan mendengar jeritan itu, tetapi mereka memilih diam, takut jika mencampuri urusan orang lain. Suatu malam, Rio memberanikan diri duduk di depan gerobaknya yang sudah kosong, mencoba berpikir jernih. Ia merasa sudah tidak kuat lagi menghadapi teror itu. "Kenapa dia terus datang? Apa yang dia mau?" gumam Rio sambil menunduk. Tiba-tiba, angin malam berhembus pelan. Dari sela-sela angin itu, Rio mendengar suara samar, lebih jelas, lebih dekat dari sebelumnya. "Keadilan." Rio mendongak. Di depan gerobaknya, sekitar 3 meter dari tempat ia duduk, terlihat sosok samar. Tubuhnya pucat, baju lusuh, dan wajahnya rusak seperti terbakar. Rio langsung mengenali sosok itu, Edi. Rio menjerit histeris dan berlari masuk ke rumah tanpa memedulikan gerobaknya yang tertinggal di luar. Ia menutup pintu, memundurkan tubuhnya dan terjatuh. Napasnya memburu cepat. Kenapa dia masih muncul? Bukankah semuanya sudah selesai?" Namun justru sejak kejadian itu, teror semakin menjadi-jadi. Rio mulai merasakan sesuatu mengikuti setiap langkahnya. Di sudut matanya, ia sering melihat bayangan berjalan melewatinya. Dalam cermin, ia melihat sosok lain berdiri tepat di belakangnya. Saat mandi, Rio merasa air berubah menjadi dingin seperti es, seolah ada sesuatu yang memegang bahunya dari belakang. Di sisi lain, Pak Dharma semakin yakin terjadi sesuatu yang salah. Ia mulai menyelidiki dan mencoba bertanya kepada beberapa warga. Dari percakapan-percakapan kecil itu, perlahan gambaran besar terbentuk. Ia mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di pinggir kampung, seseorang yang cukup dihormati namun jarang dikunjungi. "Mbah, saya merasa ada yang tidak beres di kampung," kata Pak Dharma. Dukun itu mengangguk pelan. "Atu tahu sejak awal, ada yang bermain dengan hal yang bukan haknya." "Apakah ini tentang kematian Edi dan perubahan pada Rio?" tanya Pak Dharma ragu-ragu. Dukun tua itu menghela napas panjang. "Ada orang yang datang meminta pelaris, dan tak lama meminta sesuatu yang lebih gelap. Dan ketika nyawa melayang karena ulah manusia, arwah itu tidak akan tenang." Pak Dharma merasakan bulu kuduknya meremang. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" Dukun itu menatapnya dengan tatapan dalam. "Orang yang menyebabkan kematian itu harus mengakui perbuatannya. Jika tidak, arwah yang tersakiti akan terus menghantuinya, sampai nyawa penjahat itu ikut terseret." Sementara itu, Rio semakin dekat pada titik kegilaan.
Setiap hari ia mengalami hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Bahkan sebagian pembeli mulai takut mendekat ke gerobaknya karena merasakan hawa dingin tidak wajar. Pada suatu sore yang mendung, Rio memutuskan untuk tidak berjualan. Ia duduk di dalam rumah, meringkuk di sudut ruangan sambil memeluk lutut. Tubuhnya gemetar seperti orang kedinginan meski udara di luar cukup hangat. Sudah cukup, tolong. Air matanya jatuh. Ia tidak bisa berpikir jernih lagi. Ketika malam turun, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Perlahan suara itu mendekati pintu. Tok, tok, tok. Rio membeku. Tok, tok, tok. Rio, aku datang. Suara itu terdengar seperti bisikan yang bergema di seluruh ruangan. Pintu rumah berderi terbuka dengan sendirinya, dan di ambang pintu berdirilah sosok Edi dengan tubuh pucat dan mata kosong yang menatap Rio tanpa berkedip. Rio menjerit sekencang-kencangnya, dan teror itu baru saja masuk ke tahap yang lebih dalam. Jeritan Rio menggema ke seluruh sudut rumah kecil itu, namun tak seorang pun tetangga yang keluar untuk melihat. Mereka sudah terbiasa mendengar suara-suara aneh dari rumah Rio belakangan ini, dan masing-masing memilih menutup telinga. Ada rasa takut yang merayap di kampung itu, takut pada sesuatu yang mereka tidak mengerti. Sosok Edi berdiri di ambang pintu, pucat seperti kabut malam. Tubuhnya tampak tak menyentuh tanah, matanya kosong namun terasa menusuk langsung ke dada Rio. Tubuh Rio seketika lemas, tangannya bergetar hebat, lututnya seperti kehilangan kekuatan, sehingga ia terduduk di lantai. Jangan dekati aku!" teriak Rio sambil merangkak mundur. Namun sosok itu tidak bergerak. Ia hanya menatap dalam-dalam, seakan mencari jawaban. Dari balik bibirnya yang pucat, suara lirih keluar. Nyaris tak terdengar, namun jelas menembus telinga Rio. "Kenapa, Yo?" Rio memejamkan mata kuat-kuat, berharap sosok itu hilang. Namun saat ia membuka mata kembali, Edi sudah berada lebih dekat. Hanya berjarak kurang dari 1 meter. Nafas dingin seolah menyentuh kulit Rio. Aku enggak, itu bukan salah tuh." Suara Rio pecah, berusaha membela diri, meski jelas kebohongan itu rapuh. Namun sosok itu hanya berdiri, diam, tanpa gerakan lain selain tatapan dinginnya. Seakan menunggu Rio mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Rio tak tahan lagi. Ia bangkit dengan sisa tenaga yang ia punya, dan berlari keluar rumah, tanpa menoleh ke belakang. Ia berlari seperti orang kesurupan, menuju jalan kampung, menembus gelapnya malam, napasnya terengah, matanya penuh ketakutan. Di rumah Pak Dharma, malam itu lampu masih menyala. Ia duduk di ruang tengah, sambil memikirkan kejadian-kejadian aneh yang belakangan sering muncul. Istrinya, Bu Sari, ikut duduk di sampingnya. "Pak, si Rio tadi saya lihat lari ke arah kebun, kayak dikejar sesuatu." Pak Dharma menghela nafas panjang. Sudah saatnya sudah saatnya kebenaran muncul. Pak Dharma berdiri, mengambil senter dan memutuskan mengejar Rio. Ia merasa malam itu akan membawa jawaban penting, meski hati kecilnya takut pada apa yang akan ia temukan. Di sisi lain, Rio terus berlari sampai nafasnya hampir habis. Ia berhenti di dekat kebun bambu yang gelap. Angin berdesir, daun-daun bambu saling bergesekan, mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Rio menatap sekeliling, memegang dadanya yang berdebar kencang. Tidak, dia nggak akan menyusul, dia cuma bayangan, cuma halusinasi. Rio mencoba meyakinkan diri, meski tubuhnya gemetar. Namun ketika ia menoleh ke arah jalan setapak, sosok itu muncul lagi. Tubuh Edi berdiri di antara rumpun bambu, lebih jelas dari sebelumnya. Tidak samar, tidak kabur, sosok utuh yang tampak seperti makhluk hidup. "Rio!" Suara itu panjang, menggema, membuat Rio seakan kehilangan akal.
Aku nggak mau mati. Aku cuma mau dagangan laku. Aku cuma..." Rio berteriak sambil mencengkeram rambutnya. "Aku nggak mau kamu kembali." Namun sosok itu tetap mendekat, perlahan, tanpa suara langkah, seakan melayang di antara dedaunan. Wajahnya semakin terlihat, luka-luka di tubuhnya semakin jelas. Mata yang kosong membuat Rio semakin tersudut. Pada titik itulah, Rio tidak tahan lagi dan akhirnya terjatuh berlutut. Aku ngaku, aku yang minta santet itu. Aku yang ingin kamu berhenti jualan, tapi aku nggak tahu mereka bakal bunuh kamu. Aku nggak tahu, Di. Maafin aku. Rio menangis sejadi-jadinya, tubuhnya terguncang, suaranya pecah. Sosok Edi berhenti bergerak, matanya memandang Rio dalam-dalam. Tidak ada emosi di wajahnya, tidak marah, tidak sedih, tidak tersenyum, hanya diam. Dan di saat itu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki seseorang. Pak Dharma muncul dengan menyorotkan senter ke arah Rio. "Rio," serunya. Rio menoleh cepat, wajahnya penuh air mata. "Pak, tolong aku, dia ada di sana, dia menghantuiku." Pak Dharma menyorotkan lampu ke arah yang ditunjuk Rio. Tidak ada siapa-siapa, hanya batang bambu yang bergerak tertiup angin. "Tidak ada siapa-siapa, Rio," kata Pak Dharma. Rio menggeleng cepat. "Ada, Pak, ada. Edinya di sana. Dia datang buat nyeret aku." Pak Dharma mendekati Rio perlahan. "Rio, dengarkan Bapak. Apa kamu sudah melakukan sesuatu yang buruk? Ada hal yang kamu sembunyikan dari kita semua." Rio menangis seperti anak kecil. Aku cuma mau dagangan laku, Pak. Aku ke orang pintar itu. Aku minta pelaris. Terus aku minta supaya Edi disingkirkan. Tapi aku nggak tahu bakal separah itu." Pak Dharma memejamkan mata sebentar, lalu menghela nafas panjang. "Rio, kalau kamu bermain dengan jalan gelap, maka gelap itu akan menagih balasannya." Rio menunduk, terisak. "Aku nyesel, Pak. Aku nyesel, tapi Edi terus datang, dia nggak akan berhenti." Angin berhembus pelan, dan tiba-tiba lampu senter Pak Dharma redup. Suasana jadi lebih dingun. Rio merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Perlahan, sangat perlahan, ia menoleh. Dan di sana, sosok Edi berdiri tepat di belakangnya, mengulurkan tangan pucat ke arah Rio. Rio menjerit panjang, lalu tubuhnya tiba-tiba kejang. Ia seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya mendelik, tubuhnya menegang, lalu terjatuh pingsan. Pak Dharma buru-buru menahan tubuh Rio, mengguncangnya. "Rio, Rio!" Namun Rio tidak bergerak, tubuhnya dingin. Pak Dharma memanggil warga, dan Rio segera dibawa ke rumahnya. Dokter kampung dipanggil, namun dokter hanya menggeleng. Dia syok berat, trauma luar biasa, jiwanya seperti ketarik, kata sang dokter. Rio tidak sadar selama 2 hari. Ia hanya menggeliat pelan, kadang bergumam tidak jelas, kadang menangis sendiri, kadang memanggil nama Edi. Sementara itu, warga kampung mulai menyimpulkan bahwa Rio memang telah melakukan sesuatu yang melibatkan hal-hal gelap. Kabar itu menyebar cepat. Dan meski Rio belum sadar, semua orang kini percaya bahwa arwah Edi belum menemukan ketenangan. Dan malam-malam kampung menjadi lebih dingin sejak hari itu. 2 hari Rio terbaring tidak sadarkan diri. Tubuhnya hanya bergerak sesekali. Itu pun seperti orang yang sedang berjuang melawan mimpi buruk yang tidak berkesudahan. Setiap beberapa jam, suara rintihan keluar dari bibirnya. Kadang ia memanggil nama Edi, kadang ia menangis tanpa suara. Warga kampung mulai bersimpati, namun rasa takut lebih kuat daripada rasa kasihan. Banyak yang berbisik bahwa apa yang menimpa Rio adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Beberapa bahkan yakin bahwa arwah Edi belum menemukan jalan menuju ketenangan karena masih ada kezoliman yang belum ditebus. Bu Sari, istri Pak Dharma, berdiri di depan pintu rumah Rio sambil memeluk tubuhnya sendiri. Ia bergidik setiap kali mendengar Rio menggeliat dalam tidurnya. "Pak,
"Apa menurut Bapak Edi benar-benar masih ada di sekitar sini?" tanyanya pelan. Pak Dharma menghela napas panjang. Jika kematiannya tidak wajar, ia memang belum bisa pergi. "Kita harus melakukan sesuatu, Pak." Pak Dharma mengangguk. "Benar, tapi yang harus bicara sebenarnya adalah Rio." Menjelang malam ketiga, Rio tiba-tiba terbangun. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya basah oleh keringat. Matanya liar, seakan ia baru ditarik dari jurang gelap. Ia meraba sekeliling, memastikan bahwa ia masih hidup. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika ia menoleh ke samping, ia melihat gerobak kecil miliknya, yang sengaja dibawa oleh tetangga untuk disimpan di dalam rumah agar tidak dicuri. Gerobak itu tampak sama seperti biasanya, tapi bagi Rio, gerobak itu adalah simbol dosa terbesar dalam hidupnya. Rio menatapnya lama, lalu menangis keras. Tangis yang pecah, yang bukan hanya berisi rasa takut, tetapi juga penyesalan mendalam. "Kenapa aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku lakukan hal sekeji itu?" Tangisnya membuat beberapa tetangga keluar dan memanggil Pak Dharma. Tidak lama kemudian, Pak Dharma masuk membawa segelas air hangat. "Rio, kamu sudah sadar?" Rio menunduk, tidak berani menatap. "Pak, saya sudah habis, Pak. Hidup saya hancur." Pak Dharma duduk di sampingnya. "Kalau kau ingin hidupmu kembali, kamu harus berani bicara. Ceritakan semuanya, dan kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kau lakukan." Rio terdiam lama, matanya gelap, wajahnya pucat. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam. "Saya akan cerita, Pak. Semuanya." Rio mulai membuka rahasia yang memulai semuanya. Malam itu beberapa bulan lalu, setelah terhimpit rasa iri dan amarah, ia pergi ke rumah seorang dukun yang tinggal jauh di pinggir sungai. Rumah itu terpencil, dikelilingi pepohonan besar dan suara binatang malam yang membuat bulu kuduk berdiri. Rio datang membawa uang dan niat buruk yang ia pendam. Dukun itu, seorang pria tua berwajah bengis, bertanya dengan suara berat, "Mau apa kau datang malam-malam?" Rio menjawab jujur sebagai orang yang terdesak, "Saya ingin dagangan saya laku, saya ingin pelanggan datang ke saya, bukan ke Edi." Dukun itu hanya tertawa kecil, tawanya rendah, namun membuat suasana akan makin gelap. "Kau ingin pelaris? Bisa." Ia kemudian meracik sesuatu, membungkusnya dalam kain kecil. "Ini akan membuat daganganmu dicari orang." Rio bercerita dengan suara gemetar ketika mengingat malam itu. "Pak, setelah saya pakai pelaris itu, benar, dagangan saya jadi ramai, tapi ada syaratnya. Setiap malam saya harus taruh sesaji. Kalau tidak, pelaris itu menagih. Saya lakukan beberapa hari, tapi lama-lama saya takut sendiri." Pak Dharma mengangguk. Ia tahu bahwa pelaris semacam itu memang selalu disertai konsekuensi. "Tapi itu belum cukup. Saya merasa tetap kalah dari Edi." Dengan suara serak, Rio melanjutkan, "Saya kembali ke dukun itu. Saya bilang saya ingin Edi berhenti jualan. Bukan mati, Pak. Saya cuma mau dia berhenti saja." Namun dukun itu berkata bahwa cara menghentikan seseorang dari rezekinya hanya ada dua cara, memutuskan jalurnya atau memutuskan hidupnya. Rio terdiam dalam ceritanya, wajahnya berubah pucat. Saya takut waktu itu, tapi saya tetap kasih uang lebih. Saya bilang, lakukan apapun, dan ternyata mereka memilih cara yang paling jahat. Sejak malam itu, Rio merasa ada sesuatu yang berubah, kedua dagangannya dan dirinya, dan keesokan harinya, Edi mulai jatuh sakit. Rio menutup wajahnya dan menangis lagi. "Pak, saya pembunuh, saya penyebab dia mati, saya pantas dihantui." Pak Dharma menepuk bahunya. "Menyesal itu awal yo, tapi itu belum cukup." Di luar rumah, angin malam mulai bertiup lebih dingin dari biasanya. Embusan angin itu masuk dari celah-celah pintu dan jendela, membuat daun pintu bergetar. Bahkan lampu minak yang menyala di meja temarim ikut berkedip-kedip. Rio mengangkat kepala. "Pak, dia ada di sini." "Siapa?" "Edi." Pak Dharma menelan ludah.
Kamu lihat dia sekarang? Rio menggeleng. Bukan lihat, tapi saya tahu, saya bisa rasakan. Dan benar saja, suasana rumah tiba-tiba berubah. Udara menjadi dingin seperti berada dalam ruangan tanpa dinding. Lampu redup seperti hendak padam. Piring-piring di rak dapur bergetar pelan. Lalu terdengar suara. Mirip napas panjang, pelan namun jelas, sangat jelas. Rio menahan napas. Pak, dia mau apa? Pak Dharma berdiri, tubuhnya tegang. Dia ingin keadilan, dia ingin kau mengakui semuanya, bukan hanya ke saya, tapi ke seluruh kampung. Rio menunduk, ketakutan setelah mati. Saya nggak sanggup, Pak. Suara napas itu terdengar lagi, lebih dekat. Pak Dharma menatap Rio dengan tegas. Kalau kau tidak lakukan itu, Rio, arwah Edi tidak akan pernah pergi. Dan hidupmu tidak akan pernah selamat. Kamu mau dihantui seumur hidupmu. Rio memejamkan mata. Air mata kembali mengalir. Ia tahu kata-kata itu benar. Ia tidak bisa lari lagi. Ia harus menghadapi semua perbuatannya. Meski itu berarti membuka aib dan menerima hukuman yang menantinya. Di luar rumah, angin kembali berdesir. Namun kini terasa lebih ringan. Seolah menunggu Rio mengambil langkah menuju penebusan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan satu cara, mengungkap semuanya ke seluruh kampung. Pagi itu, langit tampak suram. Awan kelabu menggantung rendah, seakan hendak meneteskan hujan kapan saja. Kampung kecil itu terasa lebih sepi dari biasanya, meski waktu sudah menunjukkan jam di mana para pedagang biasanya mulai bersiap berjualan. Tapi sejak Edi meninggal dan Rio jatuh sakit, suasana kampung berubah drastis. Banyak warga enggan keluar rumah terlalu pagi, seolah ada hawa gelap yang masih menggantung di udara. Di dalam rumah Rio, suasana tak kalah tegang. Rio duduk di tepi ranjang dengan tangan bergetar. Tubuhnya tampak lebih kurus dari sebelumnya. Wajahnya pucat, mata cekung, dan rambutnya kusut seperti tidak pernah disentuh sisir selama berhari-hari. Namun meski tubuhnya lemah, ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya. Ada tekad berat yang baru tumbuh. Pak Dharma berdiri di dekat pintu, memperhatikannya dengan tatapan berat namun tegas. "Rio," katanya, "apa kamu sudah siap?" Rio menelan ludah. Saya harus siap, Pak. Ini satu-satunya jalan." Pak Dharma mengangguk. "Benar. Dan ingat, apapun reaksi warga nanti, kamu harus hadapi. Tidak boleh lari lagi." Rio mengangguk pelan. "Saya tahu, Pak." Di luar, beberapa warga sudah berkumpul. Kabar bahwa Rio sudah sadar dan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan menyebar dengan cepat sejak semalam. Orang-orang berdiri dalam kelompok kecil saling berbisik, mencuri pandang ke arah rumah Rio. Ada yang penasaran, ada yang cemas, ada pula yang jelas-jelas curiga. Busari berdiri di antara mereka, tampak gelisah. Ia masih merasa bersalah karena menjadi salah satu orang yang menemukan mayat Edi bersama warga lain. Dan sampai sekarang bayangan itu tetap menghantui dirinya. "Semoga hari ini ada kejelasan," gumamnya. Tak lama kemudian pintu rumah Rio terbuka. Rio keluar dengan langkah pelan. Tubuhnya tampak lemah, tapi langkahnya mencoba tegap. Pak Dharma berjalan di belakangnya, memberi dukungan moral yang tampaknya sangat dibutuhkan Rio saat itu. Warga langsung diam ketika melihat Rio muncul. Semua mata tertuju padanya. Ada yang menatap dengan marah, ada yang hendak mengerti, dan ada pula yang hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rio berhenti di tengah kerumunan. Napasnya memburu. Beberapa detik ia hanya berdiri dan menunduk, mencoba menata kata-kata. Lalu dengan suara yang bergetar, namun cukup keras untuk didengar semua orang, ia berkata, Saya mau ngaku, Pak." Warga mulai saling pandang. Rio melanjutkan, "Saya mau ngaku kalau kematian Edi bukan kecelakaan. Itu terjadi karena kesalahan saya." Beberapa warga terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang mengumpat pelan, dan ada yang menegakkan tubuh seolah hendak maju lebih dekat. Tapi Rio tetap melanjutkan. "Beberapa bulan lalu, saya iri sama Edi. Iri karena dagangannya selalu laku. Dia ramah, dia sabar, dan dagangannya enak. Sementara saya
saya mudah marah ke pembeli. Saya merasa kalah dan makin lama perasaan itu jadi kebencian. Rio berhenti sebentar, memejamkan mata. Air mata sudah mulai mengalir, tapi ia tidak berusaha menghapusnya. Dan karena kebencian itu, saya cari jalan pintas. Saya pergi ke dukun di pinggir sungai. Saya minta pelaris supaya dagangan saya ramai. Dan berhasil. Tapi saya jadi takut. Tapi nggak berhenti di situ. Saya minta supaya Edi berhenti jualan. Dukun itu bilang ada 2 cara. Saya nggak bilang mau bunuh Edi, tapi saya kasih dia uang supaya dia lakukan apapun. Warga mulai bergumuruh. Beberapa berteriak marah. Beberapa menahan teman mereka agar tidak maju. Tapi Rio tetap melanjutkan. Saya nggak tahu dia bakal santet Edi. Tapi itu semua terjadi karena saya. Karena saya yang mulai semuanya. Karena saya yang minta. Tangisnya pecah keras. Tubuhnya bergetar hebat. Iya, saya yang salah. Edi meninggal gara-gara saya. Gara-gara rasa iri saya. Gara-gara saya lebih milih jalan gelap daripada usaha benar. Pak Dharma menepuk bahunya, menenangkan. Warga yang tadinya marah kini mulai merasakan perubahan suasana. Kemarahan mulai bercampur dengan iba, meski tidak semuanya luluh. Beberapa masih menatap Rio dengan benci, merasa bahwa tidak ada penyesalan yang bisa membayar nyawa seseorang. Bu Sari maju mendekat. Rio, apa kamu sadar apa yang sudah kamu lakukan? Rio mengangguk sambil menangis. Saya sadar, Bu. Saya sadar setelah semuanya terlambat. Ia menatap semua warga. Saya siap dihukum apapun. Mau dibawa ke polisi, saya siap. Mau dikucilkan, saya siap. Tapi saya mohon supaya arwah Edi bisa tenang. Saya nggak mau dia terus tersiksa gara-gara saya. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Daun-daun kering berputar di tanah. Beberapa warga memeluk diri karena udara mendadak terasa sangat dingin. Bahkan hembusan itu terasa aneh, lebih seperti tanda daripada sekedar angin. Rio merinding dan memegangi dadanya. Dia di sini. Warga saling pandang. Ada yang memucat. Rio berbicara pelan tapi suaranya terdengar sangat jelas. Edi, saya minta maaf. Saya mohon, ampuni saya. Hening. Tidak ada suara angin lagi. Tidak ada daun bergerak. Hanya kesunyian yang terasa menekan. Lalu lampu jalan di sudut kampung berkedip sebentar, seperti ada sesuatu yang melewati dan menyebabkan aliran listrik terganggu. Rio menatap ke arah itu, menahan napas. Dia dengar, Pak. Pak Dharma mengangguk pelan. Semoga begitu. Beberapa warga mulai berbisik, kali ini dengan nada lebih tenang. Ada yang mulai menyadari bahwa Rio benar-benar menyesal, meski dosanya sangat besar. Namun belum sempat suasana benar-benar mereda, seorang warga yang baru datang berlari terburu-buru. Pak, Bu, ada berita, teriaknya. Semua menoleh ke arah laki-laki itu. Ia terengah-engah sebelum akhirnya berkata, dukun yang dipakai Rio ditemukan pingsan di rumahnya. Katanya seperti diserang sesuatu yang tidak terlihat. Warga langsung heboh. Rio membeku. Pak Dharma mengerutkan dahi. Ini bukan kebetulan. Rio memegang dadanya, wajahnya pucat pasi. Edi, dia masih marah. Namun apapun yang sedang terjadi, satu hal sudah pasti. Kabar tentang dukun yang mendadak pingsan menyebar cepat ke seluruh kampung. Orang-orang yang tadinya berkumpul di sekitar rumah Rio langsung bergerak menuju tepi sungai, tempat dukun itu tinggal. Udara pagi yang kelabu semakin terasa menekan, seakan langit pun tidak senang dengan apa yang terjadi. Pak Dharma meletakkan tangannya di bahu Rio. Kita ikut. Kamu harus lihat sendiri apa yang sedang terjadi. Rio mengangguk pelan. Meski tubuhnya lemah, tekadnya sudah terbentuk. Ia tahu, hari itu ia tidak bisa lari dari apapun. Warga berjalan bersama, beberapa dengan wajah tegang, beberapa berbisik-bisik. Ada yang takut, ada yang penasaran, dan ada pula yang berharap bahwa apapun yang sedang terjadi adalah pertanda bahwa kebenaran perlahan terungkap. Sesampainya di rumah dukun, suasana sudah ramai. Rumah kecil itu dikelilingi banyak orang.
Bagian dalamnya gelap karena hanya diterangi cahaya dari celah dinding kayu. Bau kemenyan masih tercium kuat, bercampur dengan bau lembab yang menusuk. Dukun tua itu terbaring di lantai. Tubuhnya gemetar pelan. Matanya terbuka, namun tatapannya kosong, seperti orang yang kehilangan kesadaran meski matanya terbuka lebar. Beberapa warga mencoba mengangkatnya, namun ia hanya bisa mengerang tanpa kata. "Dia seperti ketakutan setengah mati," gumam seorang warga. Rio merasakan lututnya lemas. "Pak, apa ini karena Edi?" Pak Dharma tak langsung menjawab. Ia menatap ruangan sekeliling yang penuh benda-benda aneh. Botol-botol kecil, kain hitam, boneka jerami, dan berbagai benda ritual. "Kemungkinan besar, iya," jawabnya pelan. Seorang warga tiba-tiba menunjuk sesuatu di sudut ruangan. "Pak Dharma, lihat itu!" Di sudut ruangan, tersimpan kotak kayu kecil yang warnanya sudah usang. Kotak itu tampak berbeda dengan benda-benda lainnya. Lebih tua, lebih gelap, dan entah kenapa terasa lebih berat secara suasana. "Jangan disentuh dulu," kata Pak Dharma. Namun kotak itu bergetar tiba-tiba, membuat semua orang terkejut. Seorang ibu menjerit kecil. Beberapa warga mundur beberapa langkah karena takut. Rio memeluk dirinya sendiri. "Pak, apa itu?" tanya Rio gemetar. Pak Dharma menghela napas panjang. "Aku menduga itu tempat dukun ini menyimpan sesuatu yang berkaitan dengan santetnya." Kotak itu kembali bergetar, kali ini lebih keras. Lalu pelan-pelan tutupnya terbuka sendiri. Tidak ada yang menyentuhnya. Namun kotak itu seakan membuka diri karena ada energi yang memaksa. Di dalam kotak itu ada benda kecil, terbungkus kain putih kusam, seperti gulungan. Pak Dharma mendekat perlahan. Semua orang menahan napas. Ia membuka kain itu dengan hati-hati. Dan ketika kain terbuka, semua orang terkejut. Di dalamnya, terdapat sepotong pakaian kecil yang berlumur pasir halus dan sedikit karat. Pakaian itu milik Edi. Pakaian yang ia kenakan saat masih sering membantu tetangga sebelum berjualan siomay. Rio memekik pelan. Itu baju Edi. Saya kenal betul itu. Pak, itu jimat santetnya." Warga bergumuruh. Ada yang marah, ada yang ketakutan, ada yang memandang Rio dengan tatapan iba bercampur benci. Pak Dharma menutup kain itu kembali. Ini bukti bahwa dukun ini melakukan perbuatan terlarang terhadap Edi. Dukun yang terbaring di lantai tiba-tiba menggeram, suara yang tidak sepenuhnya manusia. Ia mencoba bangun, namun tubuhnya kejang. Mulutnya bergerak seperti hendak berbicara, namun tidak ada kata-kata yang bisa dimengerti. Hanya suara seperti orang yang dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Warga mundur panik. Beberapa berdoa dengan suara pelan. Rio menatap dukun itu dengan mata melebar. "Pak, apakah itu Edi?" Pak Dharma menatap dukun yang kejang-kejang itu lama. Mungkin. Atau mungkin itu balasan atas kejahatan yang sudah ia buat. Ia memandang Rio. "Yang jelas, ini bukan kebetulan." Rio menunduk. Wajahnya pucat. "Semua ini terjadi karena saya. Kalau saja saya tidak datang ke dia." "Sudah," kata Pak Dharma tegas. "Penyesalanmu jelas. Tapi sekarang waktunya membenahi kerusakan yang sudah terjadi." Setelah keadaan sedikit lebih tenang, warga sepakat membawa dukun itu ke pos jaga kampung. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Membawanya ke polisi terasa aneh, karena yang terjadi bukan kejahatan biasa. Tapi membiarkannya di rumah juga terlalu berbahaya. Di luar, udara berubah begitu cepat. Angin kencang bertiup, membuat dedaunan berterbangan. Awan hitam menutupi matahari hingga kampung terasa seperti sore hari. Padahal masih pagi. Rio duduk di samping rumah pos jaga, memegangi kepalanya. "Pak, saya merasa dia dekat." "Edi?" "Iya. Seperti ada yang memperhatikan saya dari tadi." Pak Dharma menatap langit. Arwah yang terzalimi tidak akan tenang sampai semuanya selesai.
Rio menggigit bibir. Pak, apa mungkin dia ingin saya melakukan sesuatu lagi? Bisa jadi. Tidak lama kemudian, warga yang menjaga dukun itu keluar dengan wajah tegang. Pak Dharma, dukun itu bicara. Semua segera masuk dalam pos jaga. Dukun itu duduk bersandar, wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Ia memandang Rio dengan mata membelakang. Dia datang ke saya. Suara dukun itu terdengar serak, seperti dipaksa keluar dari tenggorokannya. Arwah itu, lelaki itu, dia datang. Dia marah. Rio menelan ludah. Edi. Dukun itu mengangguk lemah. Dia bilang, jalan saya sudah selesai. Warga terdiam. Dukun itu lalu memandang Rio. Tangannya terangkat gemetar. Kau harus selesaikan apa yang kau mulai, atau dia tidak akan pergi. Rio merinding dari kepala hingga kaki. Apa maksudnya, Pak? Dukun itu menghela nafas panjang. Arwah itu menolak pergi sampai kau menebus semua salahmu, bukan hanya pengakuan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Rio memohon. Dukun itu menutup mata, lalu membuka lagi. Kau harus meminta maaf di tempat Edi menghembuskan napas terakhir, dan kau harus mengembalikan semua yang dicuri dari rezekinya. Suasana kembali hening. Beberapa warga tampak paham. Busari berkata pelan, dia ingin Rio melakukan ritual penebusan, tapi bukan ritual hitam, hanya permintaan maaf dan pengembalian hak. Pak Dharma mengangguk. Dan tempat Edi meninggal adalah dekat pohon jati besar di ujung kampung. Rio menelan ludah keras. Ia tahu tempat itu. Ia tahu betapa menyeramkan lokasi kematian Edi. Ia belum pernah berani datang ke sana sejak hari tragedi itu terjadi. Tapi jika itu satu-satunya cara, Rio berdiri perlahan. Kalau itu yang harus saya lakukan, saya akan lakukan. Angin kembali berhembus lembut, berbeda dari sebelumnya. Seolah ada yang mendengar dan menunggu. Hari itu adalah hari yang tidak pernah ingin dihadapi Rio seumur hidupnya. Hari di mana ia harus kembali ke tempat kematian Edi, tempat yang selama ini ia hindari, tempat yang membuat bulu kuduknya berdiri hanya dengan membayangkannya. Namun setelah semua terjadi, setelah arwah Edi menunjukkan tanda-tanda keberadaannya, setelah dukun itu pingsan dan berkata bahwa tugas Rio belum selesai, Rio tahu ia tidak punya pilihan lain. Menjelang senja, warga mulai berkumpul di ujung kampung. Langit dipenuhi warna jingga keemasan, tapi ada bayangan gelap yang mengintai di baliknya. Angin bertiup pelan, namun ada hawa dingin yang menempel di kulit, berbeda dari angin biasa. Kampung itu seakan menahan nafas, menunggu sesuatu terjadi. Pohon jati besar berdiri angkuh di tengah sebuah lapangan kecil yang sudah lama tidak dipakai. Pohonnya tinggi, dengan batang besar dan akar-akar menjalar keluar dari tanah. Di bawah pohon itulah Edi ditemukan tergeletak. Wajahnya pucat, tubuhnya dingin, dan matanya terbuka, seakan tidak percaya bahwa nyawanya telah berakhir. Rio berdiri beberapa meter dari pohon itu. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat dingin mengalir di punggungnya, meski udara sore sangat sejuk. "Pak, saya takut," bisiknya kepada Pak Dharma. Pak Dharma menepuk bahunya. "Takut itu wajar, Yo. Tapi ingat, kamu ada di sini untuk menyelesaikan semuanya. Jika kamu lari lagi, arwah Edith tidak akan pernah tenang." Rio menelan ludah. "Iya, Pak." Beberapa warga memegang lentera dan berdiri agak jauh. Mereka tidak ingin terlalu dekat, tapi juga tidak ingin melewatkan kejadian yang mungkin menjadi akhir dari semua kegelisahan kampung. Beberapa berdoa, beberapa menatap Rio dengan iba, dan ada pula yang tetap menatapnya dengan dingin karena luka kehilangan Edi masih terasa. Rio akhirnya melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah menahan kakinya. Ketika ia tepat berada di hadapan pohon jati, angin tiba-tiba berhenti. Suara serangga hilang. Suasana menjadi sangat sunyi hingga Rio bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menarik nafas panjang,
lalu berlutut. "Edi," suaranya pelan, namun jelas. "Saya datang ke sini karena saya ingin meminta maaf." Tidak ada suara, tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Rio menundukkan kepalanya lebih dalam. "Saya iri sama kamu, saya benci kamu tanpa alasan, dan saya sampai cari dukun buat ngejatuhin kamu." Suaranya bergetar, tapi ia tetap melanjutkan. "Saya pikir kamu pesaing saya, tapi kamu cuma teman yang gak pernah jahat sama saya. Kamu orang baik, Di, dan saya balas itu semua dengan kejahatan." Air mata mulai jatuh membasahi tanah. "Saya menyesal, benar-benar menyesal. Kalau waktu bisa diputar, saya lebih pilih jualan barang sama kamu daripada menjatuhkan kamu." Angin tiba-tiba berhembus pelan. Rambut Rio terangkat sedikit. Para warga saling pandang. Pak Dharma memperhatikan perubahan itu dengan wajah serius. Rio mengambil gulungan kain putih berisi pakaian kecil milik Edi, barang yang ditemukan di rumah dukun. Ia meletakkannya di tanah tepat di bawah pohon. "Ini barang kamu, Di. Ini yang dipakai dukun buat nyakitin kamu. Saya balikin. Saya nggak mau ada yang ditahan karena saya lagi." Begitu kain itu menyentuh tanah, lentera warga tiba-tiba berkedip-kedip. Beberapa orang mundur selangkah karena takut. Suasana berubah lebih dingin. Rio menatap pohon itu sambil menahan air mata. "Kalau kamu marah sama saya terima. Kalau kamu mau saya dihukum, saya terima. Tapi saya mohon, jangan ganggu warga kampung. Dan kalau kamu bisa, ampuni saya." Hening panjang, terlalu panjang, hingga tiba-tiba suara pelan terdengar. Bukan suara manusia, bukan suara angin. Suara itu seperti helaan nafas panjang. Nafas seseorang yang memikul beban berat selama ini. Beberapa warga menjerit kecil. Rio gemetar. "Edi, apa itu kamu?" Daun-daun pohon jati bergerak perlahan, meski angin tidak bertiup. Hanya pohon jati itu yang bergoyang. Pohon lain di sekitar tetap diam. Kemudian terdengar suara ringan seperti benda jatuh dari atas pohon. Rio menoleh dan melihat sebuah daun jati jatuh tepat di depannya. Daun itu berbeda, warnanya lebih gelap, seperti terbakar sebagian. Rio melumuti daun itu dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuhnya, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba ada bayangan samar berdiri di samping pohon. Warga langsung panik. Ada yang mundur, ada yang berteriak, ada yang menangis. Rio terpaku di tempatnya. Bayangan itu tidak bergerak, namun keberadaannya terasa jelas, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat, meski tidak menyentuh. Rio bersimpuh kembali. "Edi, saya mohon, maafkan saya." Bayangan itu diam, namun perlahan, geraknya melembut seperti seseorang yang menurunkan amarahnya. Rio bisa merasakan perubahan itu. Hatinya terasa sedikit ringan, seakan beban yang menekan dadanya selama ini terangkat sedikit. Tiba-tiba daun-daun jatuh bertebaran dengan lembut. Bukan seperti angin kencang, tetapi seperti gerak lembut seseorang yang menyentuh ranting. Suasana menjadi hangat sesaat. Rio menangis. "Terima kasih, Di. Terima kasih." Namun, ketika suasana mulai mereda, bayangan itu bergerak sedikit. Lalu hilang tertiup angin. Semua warga terdiam. Pak Dharma menatap Rio. "Rio, sepertinya Edi mulai menerima penyesalanmu." Rio mengangguk sambil menangis. "Iya, Pak. Saya merasa dia sudah lebih tenang, Pak." Pak Dharma menghela nafas lega. "Belum selesai, tapi ini langkah besar." Rio menatap pohon jati itu untuk terakhir kalinya sebelum berdiri dengan tubuh lemah. Namun saat sebelum ia berbalik, ia merasa seperti ada yang memegang pundaknya. Lembut, tidak menyakitkan. Seperti sentuhan seorang teman lama. Rio tersenyum kecil sambil menahan air mata. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan pohon jati besar itu bersama warga. Senja meredup, dan entah kenapa, langit yang sejak pagi terasa berat, tiba-tiba terasa lebih ringan. Namun jauh di balik ketenangan itu, sesuatu masih menunggu. Karena penebusan Rio baru separuh jalan. Dan malam akan membawa babak selanjutnya. Malam itu hujan turun perlahan.
seperti butiran air yang mencoba meredakan panas amarah dan luka yang sudah terlalu lama mengendap. Suasana desa yang biasanya ramai oleh suara anak-anak bermain, kini terasa lebih lengang. Banyak orang sudah mendengar kabar tentang Rio yang akhirnya mengaku atas semua perbuatannya. Tentu tidak semua detail ia sampaikan, namun pengakuannya cukup membuat warga mengerti bahwa kematian Edi bukanlah sekadar musibah biasa. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah muram, sebagian masih teringat kebaikan Edi, senyum ramahnya, sikap sabarnya, dan siomay lezat yang selalu membuat orang kembali membeli. Kepergian Edi meninggalkan lubang besar, bukan hanya bagi keluarga, tetapi bagi seluruh warga yang mengenalnya. Malam itu, pembicaraan tentang Edi dan Rio memenuhi ruangan. Sebagian marah, sebagian sedih, namun hampir semua sepakat bahwa tidak ada satupun tindakan gelap yang pantas dipakai untuk meraih rezeki. Tokoh masyarakat, Pak Harun, berdiri dan mengucapkan kalimat yang membuat suasana hening seketika. Rezeki itu datang dari Tuhan. Siapapun yang mengambil jalan lain, cepat atau lambat akan tersandung oleh jalannya sendiri. Rio duduk di salah satu sudut ruangan. Kepala tertunduk, wajahnya pucat. Sejak kejadian itu, ia jarang berbicara. Duka dan rasa bersalah menghantamnya setiap hari, membuatnya sulit tidur. Ia tidak lagi membuka dagangan, tidak lagi mendorong gerobak siomainya. Gerobak itu ia biarkan tertutup debu di halaman rumahnya. Setelah pertemuan selesai, beberapa warga menghampirinya, namun bukan untuk memarahinya, melainkan untuk menyampaikan bahwa ia masih bisa berubah. Meskipun jalan yang ia pilih sebelumnya sesat, mereka percaya setiap orang berhak atas kesempatan kedua. Mendengar itu, Rio hanya bisa mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Beberapa hari kemudian, keluarga Edi mengadakan doa bersama di rumah mereka. Banyak warga hadir, termasuk anak-anak yang dulu selalu menunggu siomay Edi. Mereka duduk rapi, mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan penuh kesedihan. Istri Edi, Bu Rani, tampak kuat meski matanya sembab. Ia merelakan kepergian suaminya, tetapi jelas hatinya masih belum siap melepas sepenuhnya. Di tengah acara doa itu, Rio tiba. Langkahnya ragu, wajahnya tampak menahan rasa malu sekaligus takut. Semua mata tertuju padanya. Sebagian warga sempat terkejut, namun mereka tidak berkata apapun. Rio lalu berjalan mendekati Bu Rani. Ia menunduk, suaranya bergetar saat berbicara. Bu, saya minta maaf. Saya menyesal. Saya hancur karena perbuatan saya sendiri. Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan, tapi saya tetap ingin mengucapkannya untuk Edi, untuk ibu, untuk semuanya. Ruangan menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara nafas tertahan dan isak kecil dari beberapa orang. Bu Rani memandangnya lama. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak punya kekuatan untuk membenci, Rio, jawabnya perlahan. Edi tidak akan kembali, tapi saya tahu dia orang baik. Dia tidak akan ingin ada kebencian yang tertinggal. Apa yang kamu lakukan memang salah, tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, jadilah lebih baik dari dirimu yang dulu. Rio tidak sanggup menahan air matanya. Untuk pertama kalinya sejak semua kejadian, ia merasa sedikit lega. Ada beban yang terangkat, meskipun tidak sepenuhnya hilang. Hari-hari berikutnya, Rio mulai melakukan hal kecil untuk memperbaiki dirinya. Ia sering membantu warga tanpa diminta, membersihkan halaman masjid, membantu mengangkat barang di warung, atau menolong orang tua yang kesulitan. Beberapa warga mulai melihat perubahan itu, perlahan membuka pintu untuknya lagi. Namun ada satu hal yang belum ia lakukan, kembali berdagang siomay. Setiap kali ia melihat gerobaknya yang kusam dan berdebu, bayangan Edi selalu muncul. Suara tawa Edi, cara Edi selalu bilang, "Jualan harus ikhlas yo." Dan senyum ramahnya kepada pembeli membuat Rio teringat bahwa ia dulu pernah iri pada seseorang yang jauh lebih baik darinya. Suatu sore yang cerah, saat Rio sedang duduk termenung di depan rumah, seorang anak kecil mendekatinya. Anak itu adalah salah satu pelanggan setia siomay Edi. "Bang Rio, kapan jualan lagi?" tanya anak itu polos. Rio terdiam, tidak menyangka pertanyaan itu. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Soalnya, saya rindu makan siomay. Dan kata mama, abang sekarang sudah baik.
Jadi pasti siomainya juga enak kalau abang jualan dengan hati yang baik. Kalimat sederhana itu menusuk langsung ke dadanya. Anak kecil itu kemudian berlari pergi setelah mengucapkan salam, meninggalkan Rio dalam keheningan yang panjang. Malam harinya, Rio berdiri di depan gerobaknya. Ia mengusap bagian atas gerobak yang berdebu, lalu membuka tutupnya perlahan. Bau kayu lembab memenuhi hidungnya. Dengan hati-hati ia mulai membersihkan gerobaknya, seolah sedang membersihkan masa lalunya. Ia tahu bahwa jalan menuju penebusan masih panjang. Tapi ia juga sadar bahwa Eddie, dengan segala kebaikannya, pasti tidak ingin ia hidup dalam penyesalan tanpa akhir. Ia ingin memperbaiki diri dan meneruskan apa yang sudah Eddie contohkan. Keikhlasan, kerendahan hati, dan kerja keras. Beberapa minggu kemudian, warga melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Di ujung gang, Rio mendorong gerobak siomaina. Bukan dengan wajah angkuh seperti dulu, melainkan dengan langkah tenang dan senyum kecil di wajahnya. Ia menyapa orang-orang dengan sopan, menundukkan kepala bila bertemu yang lebih tua, dan melayani pembeli dengan sabar. Awalnya dagangannya tidak terlalu ramai, tapi itu tidak membuatnya kecil hati. Ia bekerja dengan tulus, tanpa tergesa-gesa, tanpa pikiran buruk untuk menyingkirkan siapapun. Perlahan-lahan orang mulai datang. Mereka penasaran, ingin mencoba, atau sekedar memberi kesempatan baru. Dan di antara para pembeli itu ada ibu-ibu yang dulu sering membeli dari Eddie. "Kamu berubah banyak sekali, Rio," kata salah seorang ibu sambil tersenyum. Ia hanya membalas dengan senyum lirih. "Saya belajar dari orang yang sangat baik, Bu." Nama itu tidak ia sebutkan, tapi semua orang tahu siapa yang ia maksud. Waktu berlalu. Kehilangan Eddie tetap meninggalkan luka. Namun dari luka itu tumbuh kesadaran baru bagi banyak orang. Bahwa iri dan dengki tidak pernah membawa kebahagiaan. Bahwa kebaikan, meskipun sederhana, bisa meninggalkan jejak yang lebih panjang dari hidup seseorang. Dan bagi Rio, perubahan itu menjadi jalan panjang menuju kedamaian batin yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Di akhir hari, ketika matahari mulai tenggelam, dan Rio menutup gerobaknya, ia mendongak ke langit dan berbisik pelan. "Terima kasih, Di. Aku janji tidak akan mengecewakanmu lagi." Angin sore berhembus lembut, seperti jawaban dari seseorang yang sudah tidak ada, namun kebaikannya tetap hidup di hati semua orang.